Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar translasi ya, yaitu pergeseran. Dimana ketika suatu objek atau benda jika ditranslasikan maka posisinya akan berubah ya, tanpa merubah bentuk dan ukurannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi refleksi atau pencerminan ya. Pernahkah kalian mengamati pencerminan objek-objek dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya pada saat kita bercermin atau pada saat kita melihat bayangan pohon di permukaan air dan sebagainya. Nah, kalau kita amati, jarak kita ke cermin akan sama dengan jarak bayangan kita ke cermin. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Rani berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm dan tinggi Rani adalah 160 cm. Bagaimana hasil refleksi Rani terhadap cermin? Dan bagaimana jarak bayangan Rani terhadap cermin? Anak-anak, jika kita lihat pada cermin, hasil bayangan Rani berupa sosok Rani dengan tinggi yang sama. Dan jarak bayangan Rani terhadap cermin sama dengan jarak Rani terhadap cermin, yaitu 50 cm. Jika kita misalkan tinggi Rani sebagai garis H, maka hasil refleksi berupa garis H aksen. Jika ujung-ujung garis H dan garis H aksen dihubungkan, maka akan menghasilkan garis yang sejajar. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, kita dapat memahami konsep refleksi secara umum dan sifat-sifatnya. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Nah, sifat-sifat refleksi yaitu 1. Jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. 2. Garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Kemudian yang ketiga yaitu garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Nah, sekarang yaitu jenis-jenis refleksi. Yang pertama yaitu refleksi terhadap sumbu X. Perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini kita punya segitiga ABC. Nah, segitiga ABC tersebut akan kita refleksikan atau akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Di sini kita punya titik A yaitu 2,4. Kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang horizontal ya, yang mendatar. Oke, menghasilkan bayangan yaitu 2,-4. Kemudian titik B 5,6 direfleksikan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan yaitu 5,-6. Kemudian titik C 3,9 direfleksikan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan yaitu 3,-9. Nah, selanjutnya kita akan tulis dalam bentuk tabel ya, yaitu tabel koordinat pencerminan titik pada segitiga terhadap sumbu X. Nah, di sini kita punya titik A 2,4 menghasilkan koordinat bayangannya yaitu A aksen 2,-4. Kemudian B itu adalah 5,6 menghasilkan koordinat bayangan B aksen yaitu 5,-6. Kemudian titik C 3,9 itu menghasilkan bayangan C aksen 3,-9. Nah, secara umum diperoleh titik A, X, Y apabila dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen, di mana X aksen Y aksennya yaitu X, Y.
Kemudian yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Di sini kita punya persegi PQRS yang akan direfleksikan terhadap sumbu Y. Pada titik P itu 2,1 direfleksikan terhadap sumbu Y yang vertikal ya, atau yang tegak, itu menghasilkan bayangan P aksen negatif 2,1. Kemudian yang titik Q 4,1 direfleksikan terhadap sumbu Y itu menghasilkan bayangan negatif 4,1. Kemudian yang titik R itu 4,3 direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan negatif 4,3. Kemudian titik S 2,3 kita refleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan negatif 2,3. Nah, agar mudah memahami perubahan koordinat setiap titik pada persegi dapat dilihat pada tabel berikut ya, yaitu tabel koordinat pencerminan titik pada persegi terhadap sumbu Y. Nah, di sini titik P itu negatif 2,1 menghasilkan bayangan koordinatnya P aksen 2,1. Titik Q 4,1 menghasilkan koordinat bayangannya yaitu Q aksen negatif 4,1. Kemudian titik R 4,3 menghasilkan koordinat bayangan R aksen itu negatif 4,3. Kemudian titik S 2,3 refleksikan terhadap sumbunya menghasilkan koordinat bayangan S aksen negatif 2,3. Jika kita amati, maka yang titik titik X-nya berubah menjadi negatif ya. Nah, di sini secara umum diperoleh titik A X, Y apabila dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen X aksen, Y aksen, di mana X aksen Y aksennya yaitu negatif F, Y. Kemudian yang ketiga yaitu refleksi terhadap titik asal O 0,0. Di sini kita punya segitiga ABC ya, di mana segitiga tersebut pada titik A-nya yaitu 3,2. Sekarang kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap titik asal O 0,2 menghasilkan bayangan A aksen yaitu negatif 2, negatif 3, negatif 2. Kemudian titik B 8,4 kita refleksikan terhadap titik asal O yaitu 0,0 menghasilkan bayangan B aksen itu negatif 8, negatif 4. Nah, pada titik C itu 5,7 menghasilkan bayangan titik C aksen yaitu negatif 5, negatif 7. Untuk memudahkan kita dalam memahami perubahan koordinat setiap titik yang terjadi pada segitiga ABC terhadap titik asal O 0,0, kita bisa rubah dalam bentuk tabelnya. Di sini tabel koordinat pencerminan titik pada segitiga terhadap titik asal O 0,0. Ya, di sini titiknya A itu 3,2 menghasilkan koordinat bayangan A aksen itu negatif 3, negatif 2. Kemudian B 8,4 direfleksikan terhadap titik asal O 0,0 menghasilkan koordinat bayangan negatif 8, negatif 4. Kemudian titik C 5,7 direfleksikan terhadap titik asal O 0,0 menghasilkan bayangan C aksen yaitu negatif 5, negatif 7. Kalau kita perhatikan di sini angkanya masih utuh ya, tidak berubah. Tapi kita lihat yang awalnya positif menjadi negatif ya. Sehingga secara umum dapat kita peroleh titik A X, Y apabila dicerminkan terhadap titik asal O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen itu X aksen, Y aksen, di mana X aksen Y aksennya itu negatif X, negatif
Y. Kemudian yang selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Di sini kita punya segitiga A, B, C yang akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini titik A itu negatif 6,2. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, menghasilkan bayangan A aksen yaitu 2, negatif 6. Kemudian pada titik B itu negatif 7,9, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, itu menghasilkan bayangan B aksen itu 9, negatif 7. Kemudian titik C negatif 3,10, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan C aksen yaitu 10, negatif 3. Nah, sekarang kita tulis dalam bentuk tabel ya. Tabel koordinat pencerminan titik pada segitiga terhadap garis Y sama dengan X. Titik A itu negatif 6,2. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan koordinat bayangannya yaitu A aksen 2, negatif 6. Kemudian B negatif 7,9 menghasilkan koordinat bayangan B aksen 9, negatif 7. Yang C negatif 3,10 menghasilkan bayangannya yaitu C aksen 10, negatif 3. Sekarang kita perhatikan ya, angkanya berubah ya, terbalik ya, yang awalnya X kemudian menjadi Y. Nah, di sini secara umum kita peroleh apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksennya itu Y, X. Yang selanjutnya yang kelima yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Di sini kita punya segitiga A, B, C akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, di sini kita punya titik A 5,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan titik A aksen yaitu negatif 1, negatif 5. Kemudian titik B 1,6 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu menghasilkan bayangan yaitu negatif 6, negatif 1. Kemudian titik C 4,7 akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan C aksen yaitu negatif 7, negatif 4. Sekarang kita tulis dalam bentuk tabel. Tabel koordinat pencerminan titik pada segitiga terhadap garis Y sama dengan negatif X. Diperoleh titik A itu yang awalnya 5,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu menghasilkan koordinat bayangan yaitu negatif 1, negatif 5. Kemudian titik B 1,6 menghasilkan koordinat bayangan yaitu negatif 6, negatif 1. Kemudian titik C 4,7 menghasilkan bayangan negatif 7, negatif 4. Di sini kita perhatikan angkanya dibalik ya, yang awalnya X menjadi Y, yang awalnya Y menjadi X, kemudian dinegatifkan. Oke. Nah, secara umum diperoleh apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksennya itu adalah negatif Y, negatif X. Yang keenam yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan H. Di sini kita punya segi 4, W, X, Y, Z. Pada titik W 4,3 akan direfleksikan terhadap garis
X sama dengan H, di mana H-nya di sini itu adalah negatif 2. Ya. Sehingga menjadi negatif 8,3. Kemudian X titik X 2,1 direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, di mana X-nya itu sama dengan negatif 2. Ya, menghasilkan bayangan negatif 6,1. Kemudian titik Y 4,4 akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, yaitu menghasilkan bayangan negatif 8,4. Kemudian titik Z 2,4 direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 2, menghasilkan bayangan negatif 6,4. Tapil koordinat pencerminan titik pada segi 4 W, X, Y, Z terhadap garis X sama dengan H. Di sini titik awal W itu 4,3, menghasilkan koordinat bayangan yaitu negatif 8,3. Titik X 2,1 itu menghasilkan koordinat bayangan X aksen negatif 6,1. Kemudian titik Y 4,4 menghasilkan koordinat bayangan yaitu negatif 8,4. Kemudian Z 2,4 menghasilkan koordinat bayangan negatif 6,4. Nah, secara umum diperoleh apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksennya yaitu 2H dikurangi X, Y. Yang ketujuh yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Di sini kita punya segitiga PQR dan Y-nya yang akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, pada titik P negatif 2,3 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Itu menghasilkan bayangan yaitu negatif 2, negatif 1. Kemudian titik Q 0,5 akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Itu menghasilkan bayangan 0, negatif 3. Selanjutnya titik R negatif 2,7 akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Maka menghasilkan bayangannya yaitu negatif 2,5. Nah, tapel koordinat pencerminan titik pada segitiga terhadap garis Y sama dengan K. Nah, di sini kita punya titik P negatif 2,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Itu menghasilkan koordinat bayangan P aksen yaitu negatif 2, negatif 1. Kemudian titik Q 0,5 itu menghasilkan koordinat bayangan yaitu 0, negatif 3. Kemudian titik R negatif 2,7 menghasilkan koordinat bayangan yaitu negatif 2, negatif 5. Nah, secara umum kita peroleh apabila titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksennya itu adalah X, 2K dikurangi Y. Nah, di sini kita simpulkan bahwa kita punya titik asal yaitu A, X, Y. Apabila direfleksikan terhadap sumbu X, itu menghasilkan bayangan yaitu X, negatif Y. Kemudian titik A, X, Y apabila direfleksikan terhadap sumbu Y, itu menghasilkan bayangan negatif X, Y. Kemudian A, X, Y apabila kita refleksikan terhadap titik asal O 0,0 menghasilkan titik bayangan aksen yaitu negatif X, negatif Y. Kemudian titik A, X, Y apabila kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, itu menghasilkan bayangan A aksen Y, X.
Kemudian A, X, Y akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka akan kita hasilkan yaitu titik bayangan A aksennya negatif Y, negatif X. Kemudian A, X, Y kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H. Itu menghasilkan titik bayangan A aksen yaitu 2H dikurangi X, Y. Kemudian yang terakhir yaitu titik A, X, Y. Apabila kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, itu akan menghasilkan titik bayangan yaitu A aksen X, 2K dikurangi Y. Nah, cukup sekian materi kita sampai hari ini. Materi selanjutnya yaitu rotasi ya. Apabila ada pertanyaan bisa bertanya melalui WhatsApp grup ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.